Baik, sekarang saya akan jelasin untuk webnya yang sudah saya buat. Jadi untuk web ini namanya KMS Silsilah atau Knowledge Management System Silsilah. Jadi di web ini ada dua fitur yang sudah saya buat, yaitu browsing sama searching. Kemudian ini untuk tampilan awal atau indeksnya. Kemudian di sini ada sidebar-nya, ada 5 kelas yang sudah saya masukkan. Terus di dalamnya itu isi data ontologi dari kelas-kelas yang dimaksud. Ada generasi, puri, desa, dan jenis kelamin. Kemudian untuk fitur pertamanya itu fitur browsing. Jadi di fitur browsing ini tujuannya untuk menjelajah atau mencari suatu informasi dari data yang sudah saya masukkan sebelumnya dari ontologi. Di fitur browsing ini juga ada nama lengkap, desa, puri, jenis kelamin, dan generasi. Untuk cara pakai di fitur browsing ini, misalkan kita klik salah satu dari nama lengkap dalam tarukan, nah nanti akan masuk ke browsing list, dimana browsing list ini akan menampilkan daftar 24 instances yang terkait dengan dalam tarukan atau 24 data yang berelasi atau terkait dengan dalam tarukan, seperti adalah anak dari generasi keberapa dalam tarukan, seperti itu untuk data relasi yang berhubungan sama dalam tarukan. Kemudian misalkan kita klik salah satu lagi, maka akan masuk ke browsing result, dimana browsing result ini nantinya akan menampilkan relasi yang lebih spesifik lagi dari objek yang kita klik tersebut. Seperti ini tampilannya, lebih spesifik dan lebih tertata untuk di browsing result ini. Kemudian contoh lagi, misalkan dari jenis kelamin, maka akan ditampilkan 194 instansi atau data yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk perempuan ada 21 data instansi yang memiliki jenis kelamin perempuan. Itu untuk browsingnya. Kemudian untuk fitur searching, di sini ada dua yang ditampilkan, yaitu output dan input. Untuk outputnya baru bisa menampilkan orang atau nama orang sebagai hasil dari searchingnya. Misalkan kita pilih outputnya orang, kemudian inputnya generasi kedua, maka akan ditampilkan sebagai berikut: nama orang yang ada di generasi kedua. Kemudian ini untuk tampilan query-nya, misal kita contoh lagi, orang, kemudian generasi keempat, dan jenis kelamin laki-laki. Kalau kita searching, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Begitupun query-nya. Nah, misalkan coba kita input semuanya.
dan itu hasilnya tidak ada, berarti memang tidak ada nama orang yang berelasi dengan input yang sudah dimasukkan. Jadi tidak ada orang yang berhubungan dengan kriteria-kriteria yang sudah dimasukkan, tapi query-nya tetap berjalan seperti itu. Oh ya, untuk sidebar menunya ini hampir mirip dengan browsing. Misalkan contohnya kita klik ini, maka akan langsung nyambung ke browsing list seperti itu untuk sidebar menunya. Kemudian yang terakhir dari web ini ada kuesioner. Masuk ke kuesioner, kita asal masukkan untuk alamat email. Dari kuesioner ini yang saya gunakan sebagai data untuk pengujian, dimana yang pertama untuk kuesionernya berisi demografi seperti nama, alamat, nomor telepon, umur, jenis kelamin, agama, status perkawinan, wilayah tempat tinggal, berapa lama menggunakan komputer, dan komunitas lokal. Nah, kemudian lanjut untuk kuesioner yang slide ketiganya, itu berisi tentang soal-soal yang saya gunakan untuk melakukan pengujian atau testing webnya sebelumnya. Di sini ada 5 soal untuk fitur browsingnya, 5 soal untuk fitur browsing, dan juga 5 soal untuk fitur searchingnya. Kemudian ada evaluasi sistemnya, dimana di sini saya menggunakan 2 evaluasi sistem, yaitu tentang persepsi kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan sistemnya, yang sudah sesuai dengan kuesioner teknologi acceptance model yang dibangun oleh Davis. Di situ saya sudah sempat cantumkan di laporan untuk teknologi acceptance model ini. Ada 6 poin untuk yang persepsi kegunaan, dan 6 poin lagi untuk kemudahan penggunaannya. Jadi total ada 12 penilaian. Itu untuk slide terakhir dari kuesionernya. Untuk webnya sendiri sudah tersambung ke server menggunakan Vesta CP dan sudah bisa dijalankan secara online. Untuk link webnya ada di sini. Sekian untuk video demonya, terima kasih.